Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mualaf dan kaum muslimin. Pagi ini kita jumpa lagi ya dengan acara yang sudah rutin, yaitu secangkir kopi pagi hari. Pagi ini tentu kami berharap bahwa kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan siap untuk beraktivitas. Semoga apa yang dilakukan pagi ini bisa menjadikan satu manfaat, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk lingkungan sekitar. Karena pada prinsipnya, kita ini adalah makhluk sosial, sehingga kita harus selalu berinteraksi dengan lingkungan, dengan sahabat, dengan tetangga, dan dengan semuanya. Tentu dengan satu niat yang baik adalah bahwa kita saling membantu dan saling menghargai. Ini yang kira-kira menjadi pembukaan pagi hari ini. Kemudian ini sebagai topik pembahasan pagi ini, kita akan membawakan satu topik yaitu terkait akal dan pikiran. Nah, ini akal dan pikiran ini memang kadang-kadang suka disamarkan karena pengertian akal dan pikiran itu sebetulnya ada perbedaan. Akal dan pikiran itu adalah dua konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan manusia dalam berpikir, memahami, dan merespon dunia di sekitarnya. Meskipun keduanya saling terkait, namun ada perbedaan dalam pengertiannya. Ya, mungkin ini yang menjadi satu pengetahuan baru bahwa akal dan pikiran sebetulnya ada perbedaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jikalau kita membahas akal, itu ada definisinya. Kalau akal definisinya adalah kemampuan intelektual yang dimiliki manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk serta yang benar dan yang salah. Jadi akal itu adalah sesuatu hal, kemampuan yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Nah, ini pengertian pertama nih. Kemudian sifatnya. Nah, akal sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih mendalam, melibatkan kebijaksanaan, etika, dan moralitas. Nah, ternyata akal ini memang mengandung makna yang lebih dalam. Akal ini ternyata juga terkait dengan masalah moralitas. Nah, ini. Dan apa fungsi akal? Fungsi akal itu membantu manusia untuk mengambil keputusan yang bijak, memahami nilai dan moral, dan menjalankan fungsi sosial yang baik. Ini kurang lebih fungsinya akal. Jadi kita sudah tahu sekarang fungsi akal itu apa. Makanya sering kita dengar di masyarakat umum, akal bulus misalnya. Ini kan kata-kata yang buruk ya. Jadi akalnya dipergunakan untuk hal-hal yang buruk, untuk sesuatu yang merugikan orang. Nah, itu akal bulus. Ya sering kita dengar seperti itu. Sekarang kita membandingkan dengan pikiran. Apa itu pikiran? Pikiran itu adalah aktivitas mental yang melibatkan proses berpikir, mencanangkan, mengingat, dan merancang sesuatu. Pikiran berhubungan dengan ide, perasaan, dan informasi yang diproses di dalam otak. Nah, ini beda lagi nih. Ini perasaan ini adalah aktivitas mental. Ini pikiran. Nah, sifatnya itu lebih terfokus pada proses berpikir dan aktivitas keterampilan menggunakan kecerdasan. Nah, ini pikiran. Fungsinya membantu dalam memecahkan masalah, membuat rencana, dan memproses informasi sehari-hari. Nah, ini kurang lebih pikiran. Jadi pikiran itu dia itu merencanakan nih, memproses. Jadi kalau komputer itu pikiran itu mungkin kalau boleh diumpamakan mungkin seperti seperti CPU, ya motherboard, ya motherboard. Jadi ada komponennya, mungkin itu dia bisa merencanakan, kemudian memproses informasi, terus dilaksanakan gitu loh. Nah, sekarang hubungan akal dan pikiran. Akal yang dianggap sebagai dasar kerangka etis yang memandu pikiran.
Nah, jadi akal ini utamanya nih. Dia yang memandu pikiran. Nah, sedangkan pikiran itu adalah alat yang digunakan, dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk eh, mengolah sebuah informasi. Sedangkan akal memberi arah pada pikiran. Ya, jadi akal ini mengendalikan pikiran harusnya dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat secara moral maupun logis. Jadi itu kuncinya adalah di akal. Jadi bukan di pikiran. Di pikiran itu dia hanya memproses. Nah, contoh akal. Jadi membantu seseorang menyadari dan tidak melaksanakan sholat misalnya. Ya, sholat wajib 5 waktu kita bicara. Itu adalah perbuatan yang salah. Itu pemikiran akal. Saya nggak lakukan sholat wajib 5 waktu, berarti saya salah. Oke? Nah, kemudian pikiran itu membantu seseorang memikirkan cara bisa melaksanakan sholat 5 waktu supaya tidak terlewatkan. Nah, ini pikiran membantu itu. Nah, makanya akal ini sangat penting untuk bisa kita kendalikan. Karena akal ini juga membentuk akhlak. Gitu. Jadi akal membentuk akhlak. Nah, contohnya, kalau kita berpikir sesuatu yang baik, kemudian kita lakukan dengan baik, kita perintah pikiran kita untuk mengolah informasi itu sehingga terlaksanalah sesuatu yang baik. Kurang lebih seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita sebagai manusia harus selalu berhati-hati dengan pikiran kita. Contohnya, kalau kita sholat, kadang-kadang pikiran suka ngaur ke sana kemari, nggak bisa dikendalikan. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi tempat di mana setan terus mengganggu. Malah ada yang katakan kadang-kadang badannya sholat, ya laksanakan sholat, tapi pikirannya mengawang kemana-mana, berpikir ini dan itu. Malah ada satu cerita lucu nih dari sahabat saya. Katanya kalau mau mengingat sesuatu yang lupa, kita sholat aja 2 rakaat. Karena udah begitu begitu mulai sholat, itu kepikir tuh barangnya ada di mana katanya. Gitu. Nah ini nggak tahu benar apa enggak, tapi ya dia katakan seperti itu. Jadi seakan-akan memang ketika kita mulai mau melaksanakan sholat, maka pikiran kita itu selalu ngawang kemana-mana. Nah, yang bisa kendalikan ini adalah akal. Bahwa kita berpikir, bahwa kita menyadari, ya, menyadari bahwa sholat itu harus khusyuk. Khusyuknya sholat itu adalah sholat yang punya konsentrasi. Walaupun mungkin tidak bisa lama. Nah, ini kurang lebih yang mesti kita tetap pelihara, kita tetap lakukan berulang-ulang, dilatih supaya kita bisa betul-betul melaksanakannya dengan benar dan dengan baik. Pagi ini tidak terlalu banyak yang bisa dikupas mengenai masalah akal dan pikiran karena ini mungkin sedikit mendalam. Besok kami akan bawakan topik yang lebih sederhana, ya, lebih sederhana dan lebih mudah dipahami bersama mungkin. Tapi intinya akal dan pikiran itu memang perlu juga diketahui. Nah, hal yang perlu kami sampaikan juga di sini bahwa uh, kita saat ini sedang banyak mengalami sakit. Kita tahu sekarang banyak terjadi flu, ya, influenza, pilek, batuk. Nah ini mungkin juga harus diantisipasi ya, diantisipasi dengan memakan buah-buahan yang lebih sering ya, kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini mungkin perlu juga diperhatikan supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Pertemuan ini adalah pertemuan sudah kesekian kali dan alhamdulillah bahwa subscriber kami saat ini sudah ada sekitar 800 lebih. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang sudah ikut di dalam acara ini. Moga-moga nanti suatu saat kita bisa interaktif, kemudian bisa mengirimkan testimoni atau saran langsung ke alamat email kami
santosohalim1963@gmail.com. Kami berharap bahwa ini menjadi satu kegiatan yang bermanfaat, ya, sehingga kita bisa saling sharing, ya, saling membuka diri untuk sama-sama membantu memberikan saran maupun usulan apapun yang untuk kemajuan diri kita dan kemajuan untuk lingkungan kita. Ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum secangkir kopi pagi.